Pernah nggak sih kamu lagi lihat portofolio investasi, tiba-tiba harga satu saham anjlok atau malah meroket tanpa alasan yang jelas? Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita bakal kupas tuntas misteri di balik itu semua. Kita akan bahas apa itu aksi korporasi dan istilah-istilah penting di dunia saham. Pasti banyak dari kita yang pernah ngalamin ini. Lagi asik-asik mantau pasar, tiba-tiba harga saham sebuah perusahaan terjun bebas atau malah terbang tinggi, padahal rasanya nggak ada berita apa-apa. Bikin bingung banget kan? Sebenarnya ada apa sih? Jawabannya sering banget. Ada di sesuatu yang namanya aksi korporasi atau corporate actions. Gampangnya, ini tuh langkah-langkah strategis yang diambil sebuah perusahaan. Dan dampaknya ya langsung ke harga sahamnya. Anggap aja aksi korporasi ini kayak kita lagi ngintip buku strategi atau playbook sebuah perusahaan. Yuk kita lihat jurus-jurus besar apa aja yang biasanya mereka lakukan dan gimana efeknya buat saham yang kamu pegang. Yang pertama dan paling umum ada yang namanya stock split. Ini simple banget sebetulnya. Perusahaan itu kayak memecah satu lembar sahamnya jadi beberapa lembar. Tujuannya apa? Ya biar harganya jadi lebih terjangkau, makin banyak orang bisa beli, dan akhirnya sahamnya jadi lebih liquid atau gampang diperjualbelikan. Gini nih cara kerjanya, biar gampang. Bayangin kamu punya satu lembar saham harganya Rp1.000. Terus, perusahaannya ngadain stock split dengan rasio 1:2. Artinya apa? Sekarang kamu jadi punya 2 lembar saham. Nilai total investasi kamu tetap sama, Rp1.000. Tapi wujudnya jadi 2 lembar yang masing-masing harganya 500 perak. Nah, ini dia poin kuncinya. Harga per lembarnya jadi lebih ramah di kantong kan? Ini tuh kayak membuka pintu buat lebih banyak investor retail buat ikutan beli. Yang pada akhirnya bisa bikin volume perdagangan sahamnya jadi makin rame. Oke, selanjutnya, gimana ceritanya kalau perusahaan lagi butuh dana segar buat ekspansi, misalnya? Nah, salah satu caranya adalah dengan menerbitkan saham baru. Mari kita lihat apa artinya ini buat kita sebagai investor. Ada dua cara utama, right issue dan private placement. Anggap aja right issue itu kayak penawaran eksklusif buat member lama. Kamu sebagai pemegang saham dapat hak istimewa buat beli saham baru duluan. Tujuannya biar porsi kepemilikan kamu nggak berkurang. Sebaliknya, private placement itu kayak undangan VIP yang cuma dikasih ke investor-investor besar. Akibatnya, porsi kepemilikan kamu sebagai investor retail bisa jadi menyusut. Nah, ngomongin porsi kepemilikan yang menyusut, itu ada istilahnya, yaitu dilusi. Ini konsep yang krusial banget. Jadi, pas perusahaan nambah jumlah saham, ibaratnya kue kepemilikan dibagi jadi lebih banyak potongan. Kalau kamu nggak ikut nambah saham, ya otomatis persentase kepemilikan kamu di perusahaan itu jadi turun. Itulah dilusi. Sekarang kita geser ke aksi korporasi besar lainnya ya, mulai dari perusahaan yang kawin sampai cara mereka ngasih hadiah ke para investor setianya. Pasti udah nggak asing lagi kan sama istilah merger dan akuisisi. Ini tuh ketika dua perusahaan atau lebih memutuskan untuk bergabung jadi satu kekuatan baru. Contoh yang paling heboh di Indonesia beberapa waktu lalu, ya jelas penggabungan dua raksasa, Gojek dan Tokopedia, yang akhirnya melahirkan GoTo. Berikutnya ada share buyback. Sesuai namanya, ini adalah aksi di mana perusahaan pakai uang kas mereka buat membeli kembali saham mereka sendiri dari pasar. Efeknya? Tentu aja, jumlah saham yang beredar di publik jadi makin sedikit. Aksi buyback ini sering banget dianggap sebagai sinyal kepercayaan diri dari manajemen loh. Mereka seolah-olah lagi bilang ke pasar, kami percaya sama masa depan perusahaan kami dan menurut kami harga sahamnya sekarang ini kemurahan. Buat investor, ini bisa jadi pertanda yang positif. Terakhir di bagian ini adalah dividen saham. Jadi, alih-alih ngasih kamu uang tunai, perusahaan malah ngasih kamu hadiah dalam bentuk saham tambahan. Ini adalah cara cerdas untuk ngasih imbalan ke pemegang saham tanpa harus mengeluarkan uang kas perusahaan. Biar gampang, contohnya gini. Misalnya kamu punya 500 lembar saham, terus perusahaan mengumumkan dividen saham sebesar 10%. Artinya, kamu bakal dapat 50 lembar saham baru secara cuma-cuma. Langsung masuk ke portofolio kamu. Asyik kan? Oke, selain aksi korporasi, pasar saham itu punya bahasa gaulnya sendiri. Biar nggak bingung dan kelihatan pro, yuk kita bedah beberapa istilah penting yang wajib kamu tahu. Pertama, saham blue chip. Ini sebutan buat saham dari perusahaan raksasa yang fundamentalnya kuat dan pasarnya gede banget. Contohnya ya BCA atau Astra. Terus ada FOMO, alias Fear of Missing Out.
Ini kondisi waktu kamu beli saham cuma karena ikut-ikutan, takut ketinggalan tren, bukan karena analisis. Hati-hati ya. Terakhir, bullish, ini istilah buat kondisi pasar yang lagi optimis dan trennya lagi naik. Kamu juga bakal sering banget dengar istilah ARA dan ARB. Anggap aja ini kayak rem daruratnya pasar. ARA atau Auto Reject Atas itu batas maksimal kenaikan harga saham dalam sehari. Sebaliknya, ARB atau Auto Reject Bawah itu batas maksimal penurunannya. Keduanya ini ditetapkan sama Bursa Efek Indonesia buat menjaga pasar biar nggak terlalu liar. Jadi, kenapa semua ini penting buat diketahui? Karena dengan ngerti semua kosakata dan jurus-jurus perusahaan ini, kamu bisa berubah dari yang tadinya cuma pengamat pasif yang bingung, menjadi investor yang lebih terinformasi dan percaya diri. Memahami apa dan mengapa di balik setiap pergerakan harga saham adalah langkah pertama kamu menuju investasi yang jauh lebih cerdas. Kamu nggak lagi cuma sekedar lihat angka naik turun, tapi kamu mulai bisa membaca cerita di baliknya. Pengetahuan ini adalah kekuatan. Jadi sekarang pertanyaannya bukan lagi apa yang terjadi, tapi lebih ke bagaimana kamu akan menggunakan semua pemahaman baru ini dalam perjalanan investasimu.